Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu materi Human Research, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang mana kelompok 5 beranggotakan 7 orang, yaitu next, yaitu saya sendiri, Setiana Titi, kemudian ada Alia Nabilah, ada Dian Khairani, Anastasia, M. Jody, Anissa Rizky, dan Nabil Arashid. Mungkin langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan Alia. Baiklah, eh, di sini saya akan menjelaskan yaitu Human Resource dalam Enterprise Resource Planning merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup pengelolaan data karyawan, proses administrasi, hingga pengambilan keputusan terkait tenaga kerja. Dalam sistem tradisional atau yang terdahulu, pengelolaan human resource ini sering dilakukan secara terpisah-pisah menggunakan berbagai aplikasi atau bahkan manual. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi data, kesalahan input, serta proses yang tidak efisien. Dengan adanya ERP ini, seluruh data dan proses diintegrasikan dalam satu sistem yang terpusat, sehingga bisa lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Selanjutnya, ada payroll, di mana payroll ini adalah proses pengelolaan gaji karyawan yang mencakup kegiatan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan gaji. Dalam sistem ERP ini, proses ini tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah terintegrasi dengan data lain seperti data karyawan, jabatan, dan absensi. Integrasi tersebut membuat proses penggajian menjadi lebih cepat dan akurat, karena sistem secara otomatis akan mengambil dan mengolah data yang dibutuhkan. Selain itu, penggunaan ERP juga dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dalam perhitungan gaji. Adapun komponen dari payroll, yaitu ada yang pertama ada gaji pokok, itu merupakan pendapatan dasar yang diterima karyawan sesuai dengan jabatan atau posisinya. Lalu yang kedua ada tunjangan, ini merupakan tambahan seperti makan, transport, dan jabatan. Lalu ada bonus atau insentif, ini merupakan tambahan penghasilan yang dihitung berdasarkan kinerja. Lalu ada potongan, di mana di sini terdapat pajak penghasilan atau PPh 21, lalu BPJS dan keterlambatan. Lalu seluruh komponen ini akan dihitung untuk mendapatkan gaji bersih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Setiana, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya itu ada proses payroll, di mana yang pertama itu pengumpulan data, meliputi absensi, lembur, dan cuti, yang mana sistem mengumpulkan data kehadiran karyawan sebagai dasar perhitungan gaji. Kemudian ada validasi data karyawan. Data karyawan dicek untuk memastikan keakuratan sebelum dihitung. Kemudian ada perhitungan gaji kotor, pengurangan pajak dan potongan, pembayaran gaji yaitu transfer atau bank, dan pembuatan dan distribusi slip gaji. Next. Untuk selanjutnya itu ada manfaat payroll di mana yang pertama mengurangi kesalahan perhitungan gaji, mempercepat proses administrasi penggajian, meningkatkan transparansi bagi karyawan, data tersimpan rapi dan mudah diakses, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya yaitu rekrutmen akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Kemudian di sini ada tahapan rekrutmen, yaitu adalah proses dalam manajemen sumber daya manusia atau human resource untuk mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan utama rekrutmen adalah mendapatkan kandidat yang terbaik, memiliki keterampilan, pengalaman, dan sikap yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada tujuan rekrutmen itu sendiri. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, memastikan kesesuaian antara kandidat dengan pekerjaan atau job fit. Yang ketiga itu meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang keempat, mengurangi tingkat turnover atau keluar masuk karyawan. Kemudian di sini ada proses rekrutmen, yaitu
Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, di mana perusahaan menentukan posisi yang dibutuhkan, termasuk tugas tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua itu ada job analysis dan job description. Kemudian yang ketiga itu ada searching atau mencari kandidat, dan yang keempat itu ada screening atau seleksi awal. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk proses rekrutmen yang kelima itu ada selection atau seleksi lanjutan. Yang keenam ada offering atau penawaran kerja, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada hiring dan onboarding. Next. Lalu selanjutnya ada metode rekrutmen, di mana ada beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama job portal, bisa melalui LinkedIn atau Jobstreet, media sosial, kampus hiring, employee referral atau rekomendasi karyawan, walk-in interview. Lalu ada faktor yang mempengaruhi rekrutmen juga, ada kondisi pasar dan tenaga kerja, reputasi perusahaan, gaji dan benefit, lokasi kerja, dan teknologi yang digunakan. Lalu ada pula tantangan yang ada dalam rekrutmen, yaitu sulit menemukan kandidat yang sesuai, persaingan antar perusahaan, proses yang memakan waktu, dan bias dalam seleksi. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada time management dalam ERP. Pengertiannya yaitu time management adalah fitur dalam sistem ERP yang digunakan untuk mengelola waktu kerja karyawan seperti absensi, jadwal kerja, cuti, dan lembur secara otomatis dan terintegrasi. Yang tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan waktu kerja, memastikan data absensi akurat, dan mendukung perhitungan gaji secara otomatis. Next. Kemudian ada fungsi dan cara kerjanya. Selewat. Fungsi utamanya yaitu untuk absensi, check-in, dan check-out. Kemudian ada penjadwalan kerja dan shift, pengelolaan cuti dan izin, dan perhitungan lembur. Cara kerjanya yaitu karyawan melakukan absensi melalui fingerprint atau aplikasi, kemudian data masuk ke sistem ERP, lalu sistem menghitung jam kerja dan keterlambatan, dan data terhubung ke payroll. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dan dampak dari rekrutmen. Manfaat dari time management. Yang pertama yaitu manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan manual. Yang kedua data lebih akurat. Yang ketiga mempermudah HR. Yang keempat meningkatkan disiplin. Yang kedua ada dampak jika tidak ada sistem. Yang pertama data absensi tidak valid. Yang kedua gaji bisa salah hitung. Yang ketiga HR kerja lambat. Dan yang terakhir ada sulit monitoring karyawan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada performance appraisal. Performance appraisal adalah proses sistematis dan terstruktur untuk menilai kinerja karyawan dalam periode tertentu, berdasarkan standar yang telah ditetapkan organisasi. Penilaian ini mencakup produktivitas kerja, kualitas pekerjaan, pencapaian target, sikap, dan perilaku kerja. Performance appraisal juga menjadi alat evaluasi untuk mengetahui kontribusi individu terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Next. Tujuannya yang pertama menilai kinerja karyawan secara objektif dan terukur berdasarkan indikator yang jelas. Kedua, menjadi dasar dalam pemberian kompensasi seperti gaji, bonus, dan insentif. Ketiga, mendukung keputusan promosi, mutasi, atau bahkan pemberhentian karyawan. Keempat, mengidentifikasi gap kompetensi untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Terakhir, meningkatkan komunikasi antara atasan dan karyawan melalui feedback yang konstruktif. Next.
Di sini ada proses performance appraisal. Tahapan dalam ini meliputi pertama ada penetapan target kerja, yaitu target disusun berdasarkan tujuan organisasi. Kedua, monitoring kinerja, yaitu pengumpulan data selama periode berjalan. Ketiga, pengumpulan data yaitu melalui laporan kerja, absensi, dan sistem human resource. Selanjutnya ada evaluasi oleh atasan, yaitu penilaian dilakukan secara objektif. Selanjutnya pemberian feedback, yaitu diskusi hasil penilaian dengan karyawan. Terakhir ada tindak lanjut, yang berupa reward, pelatihan, atau perbaikan kinerja. Implementasi dalam sistem human resource. Dalam era digital, performance appraisal diintegrasikan dalam sistem human resource berbasis teknologi. Data kinerja tersimpan secara terpusat dan real-time. Terintegrasi dengan sistem payroll, recruitment, training, dan development. Menggunakan dashboard untuk monitoring kinerja karyawan, mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan. Sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penilaian. Dan di sini ada tantangannya, beberapa kendala dalam pelaksanaan performance appraisal. Yang pertama ada subjektivitas penilaian dari atasan, kurangnya data yang valid dan akurat, bias penilaian, kurangnya komunikasi feedback yang efektif, resistensi karyawan terhadap hasil penilaian. Solusinya menggunakan sistem berbasis data dan metode penilaian yang standar. Dan di sini ada kesimpulannya. Human resource dalam ERP mengintegrasikan proses penting seperti recruitment, time management, payroll, dan performance appraisal dalam satu sistem. Hal ini membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara keseluruhan, human resource berbasis ERP mampu meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan SDM yang produktif dan berkualitas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin untuk diskusi kami kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.